Ketika Hetsing dan Sip sedang berbicara, Hetsing mulai merendahkan Anandi di hadapan Sip. Saat itu, Anandi tidak sengaja mendengar mereka, dan dia berdiri di belakang mereka berdua. Sip melihat Anandi ada di sana dan bertanya-tanya apakah Anandi telah mendengar semua pembicaraanku dengan Hetsing. Anandi lalu menghampiri Sip. Sip mengatakan kepada Anandi bahwa pembicaraannya dengan Hetsing adalah salah. Anandi berpura-pura tidak tahu segalanya sehingga Sip mengira bahwa dia tidak mendengar apapun. Kemudian, Sip berterima kasih kepada Anandi karena telah memperingatkannya tentang Hetsing. Karena itulah aku bisa menangkap kejahatan dari Sambu. Anandi berkata, aku senang bahwa kau percaya dengan kata-kataku terhadap Hetsing. Kemudian ia berpamitan pergi. Anandi mendengar semua pembicaraan Hetsing dan Sip. Dia mulai memikirkan itu sambil berjalan dan mendapat kilas balik di masa lalu yang buruk. Di sisi lain, Gauri sedang memeriksa pasien dengan Dr. Kana. Setelah mereka selesai, Gauri lalu mendiskusikan pekerjaan untuk Jagdish. Dia mengatakan, apakah aku bisa memberikan lowongan pekerjaan untuk Jagdish, Pak Dokter? Dr. Kana mengatakan, kau bisa mendiskusikannya dengan admin, dan Gauri pergi melakukan itu. Saat itu Jagdish juga ada di sana. Dia berbicara dengan seorang petugas dan bertanya apakah Gauri bisa dipindahkan ke Jabang Nagor. Petugas mengatakan agar Dr. Gauri bisa menunjukkan permohonannya. Kita akan melihat apakah dia bisa pindah. Jagdish berterima kasih lalu ia berbalik dan melihat Gauri berdiri di belakangnya. Gauri nampak begitu marah kepada Jagdish. Jagdish mengatakan, aku hanya ingin mengetahui apakah mungkin kau bisa pindah dari rumah sakit ini, Gauri. Gauri mengatakan, kita akan membicarakannya nanti di rumah. Jagdish pergi meninggalkan Gauri. Di tempat lain, Anandi telah kembali ke rumah namun ia terlihat melamun. Nenek dan Gena bertanya apa yang terjadi Anandi. Anandi menyembunyikan semua kejadian dan mengatakan, Sambu yang ingin menjatuhkan Sip di hadapan semua orang, namun Sip dapat mengatasi semuanya. Fasan sangat terkesan dan mengatakan bahwa Sip itu memang sangat pintar. Nenek mulai memuji Sip. Dia tidak hanya pintar namun juga bijaksana, jujur, tampan, dan mempunyai tubuh yang sangat kekar. Semua orang geli mendengar nenek. Di Mumbai, Gauri telah kembali ke rumah. Jagdish mulai berbicara dengannya dengan baik, namun Gauri masih marah padanya dan mulai berdebat dengan Jagdish. Gauri mengatakan, beraninya kau bertanya tentang pekerjaanku kepada admin Jagdish. Sudah aku katakan kepadamu bahwa aku tidak mau pindah, namun kau terus bersikeras. Jagdish kemudian meminta maaf kepada Gauri karena telah mengambil keputusan yang salah. Lalu dia berkata, aku seperti seorang pecundang yang tidak memiliki pekerjaan dan sekarang semua keluargaku meninggalkanku. Aku bahkan tidak diterima kerja dimanapun. Dia mulai frustasi dan menangis di hadapan Gauri. Jagdish mengatakan kepada Gauri bahwa aku ini iri dengan posisimu, Gauri. Kau bekerja dengan sukses sementara aku hanya duduk di rumah tanpa bekerja. Terkadang aku merasa ingin bunuh diri saja. Gauri memeluk Jagdish dan mengatakan kepadanya, kau tidak boleh berkata seperti itu, Jagdish. Gauri menghiburnya dan memberi kekuatan. Ia mengatakan kepada Jagdish bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Aku melakukan semua ini hanya untuk kita. Kau tidak boleh putus asa seperti itu, Jagdish. Kita hanya berbagi masalah satu sama lain dan tidak saling menuduh seperti ini. Aku sangat mencintaimu dan akan terus mencintaimu untuk selamanya. Mereka berdua berpelukan. Di malam hari, Sip mendapat kilasan komentar Hetsing dan bertanya-tanya mengapa Hetsing memberikan komentar rendah untuk seorang gadis seperti Anandi. Mungkinkah itu terjadi? Sip berpikir untuk menanyakan langsung kepada Anandi, namun dia merasa tidak enak. Kemudian dia berpikir mungkin Anandi benar bahwa Hetsing itu memang sangat benci kepadanya dan sengaja merendahkan dia di hadapanku. Sementara itu, Anandi yang sedang tidur mengingat kejadian di mana dia diculik dan bermimpi bahwa dia ingin menunjukkan pialanya kepada Jagdish. Jagdish tidak menghiraukan teriakan Anandi yang memanggil dirinya dari belakang. Anandi terus mengejar Jagdish, tapi Jagdish meninggalkannya. Setelah beberapa saat, ada seorang penunggang kuda dari belakang. Anandi mengira bahwa itu Jagdish dan berlari dengan senang menghampirinya. Ketika itu, Anandi terjatuh. Pria itu menolong Anandi dan mengulurkan tangannya. Kemudian Anandi terbangun dari tidurnya. Di pagi hari, Anandi turun dan melihat nenek tidur di ayunan. Lalu ia menyapanya dan nenek terbangun. Nenek memberikan sepatu jogging kepada Anandi. Dia meminta Anandi untuk segera pergi jogging dan memberikan handuk serta tempat minum kepada Anandi. Anandi sedang jogging di taman dan melihat Sip sedang push up di sana. Sip kemudian melihat Anandi dan bertanya mengapa dia ada di sini. Anandi mengatakan bahwa dia beberapa
beberapa hari ini telah jogging di tempat ini. Dia menceritakan nenek telah memaksaku untuk jogging dan mengatakan bahwa itu sangat baik untuk kesehatan. Dia bahkan memberikanku sepatu baru serta minuman ini kepadaku. Chip melihat sepatu Anandi, kemudian mereka berdua berjalan bersama-sama. Chip mengatakan bahwa jogging itu sangat baik untuk kesehatan dan kita harus selalu melakukannya setiap hari, tidak peduli seberapa banyak rintangan yang akan datang, dan bahkan segala jenis pasang surut dalam kehidupan. Anandi merasa Chip berbicara sesuatu yang berbeda. Kemudian ia berhenti dan bertanya kepada Chip, apa yang sedang kau bicarakan? Chip mengatakan bahwa aku hanya berbicara seperti itu. Lalu dia bertanya kepada Anandi, apa yang kau pikirkan? Anandi merasa kesal dengan Chip. Dia mengatakan, kau bisa melanjutkan joggingmu, aku akan pergi. Chip memandang Anandi dan merasa bersalah karena sudah berbicara kepadanya seperti itu. Tak lama kemudian, Bipsing datang kepada Chip dan memberitahu bahwa dia telah mendapatkan sumber dipercaya. Dia mengatakan bahwa Anandi bukanlah putri dari Byron, namun dia adalah menantunya yang ditinggalkan oleh anak laki-lakinya. Bipsing mengungkapkan bahwa anak Hetsing yang telah menculik Anandi. Kemudian dia menyebar desas-desus bahwa Anandi telah kawin lari. Tetapi setelah mengetahui kebenarannya, para penduduk menerima Anandi dan menjadikan sebagai kepala desa di sini. Di sisi lain, Anandi telah kembali pulang ke rumah. Nenek dengan senang hati bertanya tentang joggingnya. Saat itu, Anandi mendapatkan surat dari pemerintah bahwa bantuan akan diberikan untuk sekolahnya setelah melakukan pemeriksaan dan laporan yang layak. Anandi bertanya-tanya bagaimana ini sangat cepat sekali. Lalu dia mengingat bagaimana Chip akan membantunya. Dia berpikir bahwa Chip telah melakukan ini untuknya.